أجمعين أما بعد السلام عليك رسول الله أنت باب الله وباب الغيب لا يدخل يا رسول الله أشهد أنك أنت ولي الدنيا والآخرة أسبق علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركتك وشفاعتك في الدنيا والآخرة يا رسول الله أنت خبيب الرحمن افتح لنا أبواب رحمتك وسهل لنا أبواب رزقك في الدنيا والآخرة. Dalam kesempatan ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan rahmat dan karunia-Nya maka dapatlah kita berkumpul di majelis ini demi memperdengari ceramah agama dalam rangka memperingati kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan memperdengari ceramah agama ini iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah. Salawat dari jahiliyah kepada alam yang terang benderang. Minaz zulumati ilan nur wa yahdihim ila siratil azizil hamid wa ila siratil mustaqim. Yang mulia ananda Ustazul Kiram Manhuri selaku pimpinan majelis ta'lim, yang mulia dan dimuliakan Allah, para habaib, qari dan qari'ah, yang mulia dimuliakan Allah, para alim-alim ulama, para guru-guru agama, yang terhormat kepada Bapak pejabat pemerintah. Terima kasih kepada panitia dan pengacara yang memberikan waktu kesempatan kepada diri saya untuk menyampaikan ceramah agama di dalam rangka peringatan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil azim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sungguh terdapat pada diri pribadi Muhammad itu sebagai contoh tauladan yang bagus atau yang baik. Setiap kaum muslimin, setiap orang Islam selalu berkata dan berbicara, aku cinta Muhammad Rasulullah. Apakah kecintaan terhadap Muhammad itu sudah sesuai perkataan dan kenyataan? Kalau dia berbicara cinta Rasulullah, cinta Muhammad, tentu dia akan mengenal diri Muhammad itu. Kalau dia tidak mengenal diri Muhammad, berarti perkataan tidak sesuai dengan kenyataan. Apabila dia mengenal diri Muhammad, baru dikatakan dia itu beriman kepada Rasul. Kalau dia mengenal Muhammad Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda di dalam hadis Bukhari, Al-wailu liman la ya'lamu yaumil qiyamah. Celaka bagi mereka yang tidak mengenal aku di dunia. Banyak orang yang mengatakan dirinya umat Muhammad.
banyak orang mengatakan, aku beriman kepada Muhammad. Aku percaya kepada Muhammad. Apakah beriman itu sudah sesuai perkataan dan kenyataan? Kalau kita tidak mengenal Muhammad, belum kita musyahadah kita terhadap Muhammad, itu tidak benar. Sia-sia ini maulid kalau tidak hadir Muhammad Rasulullah. Kalau kita mengenal diri Muhammad, Allah berkata, yuhibbukumullah. Baru kita benar musyahadah kita, benar kesaksian kita, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad sebagai contoh teladan yang baik. Apakah kita sudah mencontoh? Karena Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib insan kamil. Yang wajib kita contoh ilmu Muhammad. Bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada umatnya. Rasulullah SAW yang pertama diajarkan Allah kepada beliau adalah mengenal Allah. Dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai innal ladzina amanu wal ladzina jahadu wa jahadu fi sabilillah. 4613 ayat khusus, ayat tauhid, khusus mengajarkan manusia bertuhan. Kalau kita tidak mengenal Allah, kemana mengalamatkan amal kita? Kemana kita mengalamatkan amal kita? Awal din ma'rifatullah, awal manusia berislam, awal manusia beragama mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, Allah berfirman dalam surah Bani Israil ayat 72 Al-Quran. Man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fi akhirati a'ma wa adallus sabil. Barang siapa yang tidak mengenal aku di dunia, barang siapa yang tidak tahu dengan aku di dunia, barang siapa yang tidak melihat aku di dunia, bahwa di akhirat kiamat, maka di akhirat pun mereka tidak mengenal, maka di akhirat pun mereka tidak melihat, maka mereka di akhirat pun mereka tidak tahu. Wa adallus sabil, begitu Allah macam yang paling sesat jalan. Kalau Allah mengatakan sesat, siapa yang bisa membenarkan? Barang siapa yang tidak mengenal Allah, berarti syahadat dua kalimahnya itu palsu. Berarti syahadat dua kalimahnya itu bohong. Batal musyahadahnya. Setiap hari manusia berbohong kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. 2 kali berbohong, 1 kali salah. 5 kali. 10 kali sehari berbohong terhadap Allah. Rasulullah diajarkan Allah bertauhid dulu, mengenal Allah dulu, baru beliau mengajarkan Adam. Selama 13 tahun, 6 bulan, 23 hari Rasulullah berada di Mekah, mengajarkan tauhid, mengajarkan manusia bertauhid, tahu Allah, mengenal Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, berarti manusia sama dengan binatang. Hadis kursi Allah berkata dalam hadis kursi, "Man kharaja nafsun bi ghairi dzikrillah ta'ala fa huwa mayyitun mislul hayawan dunal qamari wa huwa."
Begitu Allah mengatakan dalam diskusi. Barang siapa yang tidak tahu yang keluar itu bahwa yang keluar masuk pada lubang hidung ini tidak tahu itu zikrullah, bahwa mayit sesungguhnya beliau mati mislul hayawan sebagai binatang. Dunal kali bukannya sapi wahwal hinsir, tapi Nabi mengatakan hinsir dalam diskusi. Jadi menjadi pengikut Nabi Muhammad itu berat. Tidak semudah membalik telapak tangan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Islam indanas, tetapi kafir indallah. Karena Allah mengambil kesaksian pada jiwa baru raga. Jiwa dulu bersahadat kepada Allah. Jiwa dulu mensaksikan Allah, baru mulut. Karena Allah memberikan kepada manusia cuma dua jalan. Fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Aku memberikan kepada jiwa manusia kefasikan dan ketakwaan. Apabila dia tidak tahu Allah, hukumnya fasik. Maka apabila fasik, takwa tidak akan ada. Hanya satu, bila hari malam, maka siang tidak ada. Siapa orang yang duduk di makam Muhammad? Nah, ilmunya Muhammad tahu kita itu abduhu wa rasuluh. Tawajjah haitsu syi'ta fatinaka maksud. Ini orang yang mengenal akan diri Muhammad. Justru itu malam ini saya beri judul Muhammad kejahiran Allah di muka bumi. Muhammad yang mana? Yang di Madinah kah? Bukan. Muhammad wal awal wal akhir. Muhammad awal, Muhammad akhir. Itulah kejahiran Allah di muka bumi. Bukan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad yang ilmunya sampai yang demikian, makam yang demikian adalah kejahiran Allah di muka bumi. Tidak bisa mengenal Muhammad, tidak bisa mengenal Allah sebelum manusia itu mengenal diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal diri, mengenal akan Tuhannya. Kenal diri. Tidak bisa mengenal diri sebelum dia mengenal asal kejadian diri. Begitulah yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para makmumnya, kepada ahlul bait, kepada ahlu sunnah, murid-murid Nabi yang tekun kepada Nabi belajar. Andai kata Allah Ta'ala hadir di tengah majelis kita, menanyai satu persatu, marabuka, bagaimana sedang menjawab? Mungkin bapak-bapak bisa berkata, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Allah bertanya lagi, Allah itu siapa? Allah itu cuma tulisan, Allah itu cuma nama, Ismul Hasma, Ismul Kabir. Apa kebesaran wujud? Setiap ada nama, tentu ada wujud musamma yang punya nama. Kalau bapak menyembah Allah, hukumnya kafir. Man abdal asma dunal makna bahwa kafir. Begitu Allah mengatakan dalam Al-Quran. Menyembah nama tanpa nama itu kafir hukumnya. Sama dengan menyembah Allah. Allah cuma nama. Setiap ada nama, tentu ada wujud musamma yang punya nama. Siapa yang punya nama? Itu yang wajib kita ketahui. Setiap orang asing balik wajib mengetahui di dalam kitab Perhubungan Karang Haji Sidik, wajib mengetahui hasil balik yang Allah Ta'ala dan menisbatkannya di dalam kitab Syiarus Salikin
Karena si Abdul Salam Kerimbang wajib akil balik tauhid Allah Ta'ala. Di dalam kitab Ihya'ulumuddin karena Imam Ghazali juz awal sarahnya halaman 6. Wajib akil balik tauhid Allah Ta'ala. Dalam kitab Ar-Rawhatul Ibnu Qayyim wajib akil balik tauhid Allah Ta'ala. Kita tahu Subhanallah Makiyah juz awal wajib akil balik tauhid Allah Ta'ala. Kitab Nasihatul Nufus semua kitab tauhid wajib dia akil balik tauhid Allah Ta'ala. Sekarang dia bukan akil balik lagi. Ada yang menyebut sudah terbantah. Tanya diri kita di rumah. Saya ini sudah 60 tahun umur, sudah tahu bapak itu siapa. Kalau bapak saja tidak tahu, apalagi istri bapak ke anak bapak. Kemana mengalamatkan amal? Kemana mengalamatkan amal kerjaan? Kemana mengalamatkan selawat? Kemana mengalamatkan habusi? Kalau biar kada kenal Allah, kada kenal Muhammad. Kemana mengalamatkan? Saya memberikan pelajaran agama tentang tauhid. Saya tidak pernah mengajarkan selain bertauhid. Untuk apa beramal? Untuk apa menyembah Allah belum tahu Allah? Untuk apa beribadah kalau tidak tahu alamat? Kemana mengalamatkan amal Bapak kalau tidak tahu Allah? Karena alimkum takunu ta'lamun, begitu Allah katakan dalam Al-Quran. Aku sudah ajarkan sejak Nabi Adam. Tetapi kamu belum mengetahui. Kenapa? Belum belajar. Coba belajar. Tentu tahu. Kalau akil balik wajib tauhid Allah Ta'ala dimisbahkannya. Kenapa? Sekarang kita sudah tahu 60-70 tahun. Tanya diri. Jangan menanya orang lain. Tanya diri. Saya ini umur 60-70 tahun. Sudah tahu Allah Ta'ala. Allah itu siapa? Jujur dengan diri. Kalau Bapak tidak jujur dengan diri, apalagi dengan orang lain. Dengan diri sendiri belum jujur. Apalagi dengan orang lain. Jangan malu. Kalau di majlis ta'lim saya, sudah salah seorang ulama 38 tahun mengaji di Saudi Arabia sana. Sampai diangkat jadi guru besar di Saudi. Masih gak malu ngaji dengan saya setiap minggu datang. Syekh Asqalani, Syekh Rusdi, 38 tahun di Saudi. Satu orang 3 fikul setengah 2 kitab. Gak malu dia ngaji. Gak malu. Bapak malu, tapi Bapak kemana melamatkan amal? Kalau Bapak tidak kenal Allah, bagaimana Bapak bisa mendapat ridha Allah? Yang menyelamatkan manusia hanya Allah. Surah Ar-Rahman ayat 7. Wa yabqa wazkur bika dzul jalali wal ikram. Kekal dan Tuhanmu yang mempunyai kebesaran. Jadi orang yang mengenal Allah pasti selamat. Tidak ada yang ada pasti. Nah ada pasti itu janji manusia. Kalau janji Allah, innaka la tukhliqul mi'ad, Tuhan tidak bukan janji. Masyarakat, bila ada orang bisa ceramah, dikatakan alim. Kalau ada bisa menjadikan alim, belum tentu. Kalau alim hanya satu, orang yang mengenal sifat Allah. Bila tidak mengenal sifat Allah, itu baru guru. Ustaz, balik. Orang alim. Alim sifat Allah berapa? Kudrat ada ilmu. Al-alimu habibullah walau kana fasikan. Orang alim kekasih Allah sekalipun fasik pada dunia. Dunia fasik, tapi dia kasih Allah. Apakah Allah masukkan neraka? Tidak. Wajahilu aduhullah walau kana abidah. Orang jahil musuh Allah aduhullah walau kana abidah sekalipun beribadat. Tapi jangan ada mengenal Allah aduhullah. Beribadat sebenarnya. Bagaikan Bala'am bin Ba'ur 300 tahun beribadah ahli neraka. Sampai Bala'am memprotes Allah. Silahkan kalau ada kiai, rumah kita pilih di awal.